Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini akan dibahas subnetting pada kelas B. Adapun langkah penghitungan subnetting pada kelas B bisa dikatakan sama dengan kelas C. Perbedaan adalah pada oktet yang digunakan dalam perhitungan. Kemudian pada nilai notasi classless interdomain routing CIDR atau CIDR yang digunakan. Jika pada kelas C dalam proses subnetting kita hanya menggunakan oktet keempat atau oktet terakhir saja, maka pada kelas B kita akan menggunakan dua oktet terakhir, yakni oktet ketiga dan oktet keempat. Sekarang kita lihat IP address berikut. Terlihat IP address dengan notasi CIDR dengan alamat 128.0.0.1/17. Kemudian 172.168.0.1/23. Kemudian 191.255.255.254/24 dan 191.255.255.254/30. Nah, pertanyaannya, pada kelas apa alamat IP address tersebut? Seperti yang sudah dijelaskan, untuk menentukan kelas pada sebuah IP address, tinggal melihat pada oktet pertama dari alamat IP address tersebut. Seperti pada IP address yang terlihat tersebut, oktet pertama berkisar pada angka 128 sampai dengan 191. Artinya, IP address tersebut berada pada kelas B, karena rank IP address pada kelas B adalah 128 sampai 191. Dan juga, dari IP address tersebut, terlihat digunakan notasi CIDR /17, /23, /24, dan /30. Artinya, dalam kelas B, proses subnetting dilakukan mulai dari /17 sampai dengan /30. Sementara untuk /16 akan menjadi subnet mask default dari alamat IP kelas B, yakni 255.255.0.0. Artinya, jika sebuah IP address kelas B memiliki notasi /16, artinya IP address tersebut menggunakan subnet mask default dan tidak dilakukan proses subnetting pada IP address tersebut. Seperti tadi terlihat, notasi CIDR yang digunakan dalam proses subnetting kelas B dimulai dari /17 sampai dengan /30. Notasi CIDR tersebut akan dibagi ke dalam dua kelompok, di mana pada kelompok pertama, notasi CIDR dimulai dari 17/17 sampai dengan /23. Sementara untuk kelompok kedua, notasi CIDR dimulai dari /24 sampai dengan /30. Kedua kelompok tersebut sama-sama menggunakan dua oktet terakhir, yakni oktet ketiga dan oktet keempat, karena IP address-nya adalah IP kelas B. Nah, yang menjadi perbedaan di antara dua kelompok tersebut adalah pada kelompok pertama, yakni /17 sampai dengan /23, maka caranya sama persis dengan subnetting pada kelas C. Hanya blok subnetnya dimasukkan langsung ke oktet ketiga, bukan seperti pada kelas C yang dimasukkan di oktet keempat. Sementara pada oktet keempat digunakan rank angka dari 0 sampai 255, di mana 0 untuk network ID dan 255 untuk broadcast. Sedangkan untuk CIDR /24 sampai dengan /30, blok subnet dimasukkan di oktet keempat, dan pada oktet ketiga akan diawali
dengan angka 0, setelah itu angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Artinya setelah blok subnet selesai, blok subnet tadi yang nanti didapatkan dari pengurangan 256 kurang angka pada oktet ketiga atau oktet keempat, maka di oktet ketiga akan berjalan secara counter, artinya bertambah satu persatu, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka 255. Nah, sekarang kita coba melakukan subnetting dengan alamat IP address 128.0.0.1/17. Dari angka pada oktet pertama tersebut, kita tahu bahwa ini adalah IP address kelas B. Karena IP kelas B dimulai dari 128 sampai 191. Berarti proses subnettingnya akan menggunakan dua oktet terakhir, oktet ketiga dan oktet keempat yang akan digunakan. Kemudian dari /17 tersebut kita tahu bahwa notasi CIDR tersebut berada pada kelompok A. Artinya proses subnetting akan menggunakan cara seperti pada proses subnetting kelas C, namun menggunakan dua oktet terakhir. Nah, yang perlu diingat ketika bicara subnetting, maka yang perlu diingat adalah pertanyaan akan berkisar dalam hal-hal berikut. Yang pertama adalah jumlah subnet mask yang digunakan. Apa subnet mask yang digunakan? Kemudian jumlah maksimal dari subnet. Berikutnya jumlah host per subnet. Selanjutnya blok subnet atau kelipatan dari blok subnet. Kemudian alamat host dan broadcast. Dan pertanyaannya bisa nanti muncul berada di blok subnet keberapa IP address tersebut. Mengingatkan kembali, untuk melakukan proses subnetting, maka kita harus melakukan konversi angka pada notasi CIDR ke dalam bentuk bilangan biner. Sebagai contoh, kita lakukan pada IP address yang pertama 128.0.0.1/17. Karena IP address versi 4 menggunakan pengalamatan 32 bit, di mana 32 bit tersebut dibagi ke dalam 4 oktet, di mana masing-masing oktet berjumlah 8 bit. Artinya pada setiap oktet ada 8 angka 1. Jadi ada 8 angka 1 pada setiap oktet, sehingga totalnya nanti berjumlah 32 bit. Nah, karena IP address-nya 128.0.0.1/17, berarti IP address tersebut menggunakan notasi CIDR/17, sehingga dapat digambar ke dalam bentuk berikut 11111111. Artinya ada angka 1 yang penuh 8. Berikutnya juga ada angka penuh 8. Nah, pada oktet ketiga itu nilainya kita lihat CIDR-nya cuma 17. Berarti pada oktet pertama sudah ada 8, oktet kedua sudah ada 8, berarti sudah berjumlah 16. Nah, karena dia cuma 17, berarti ada satu angka lagi, angka 1 di oktet ketiga. Jadi cuma ada satu angka 1 di oktet ketiga, sehingga totalnya nanti berjumlah 17. Artinya kita lihat dari gambaran tersebut kita tahu angka 1 pada oktet pertama dan kedua ada sebanyak 8 digit. Dan pada oktet ketiga ada angka 1 sebanyak 1 digit dan angka 0 sebanyak 7 digit. Dan pada oktet keempat ada angka 0 sebanyak 8 digit. Nah, dari angka-angka tersebut bagaimana cara kita menentukan subnet masknya? Sehingga dari angka /17 itu yang sudah kita konversikan ke bilangan biner, kita akan tahu subnet masknya. Jika sebuah oktet memiliki angka 1 sebanyak 8 digit, kita lihat pada oktet pertama dan oktet kedua ada angka 1 sebanyak 8 digit, maka angkanya dipastikan adalah 255.
Angka 255 tersebut diperoleh dari hasil konversi bilangan biner pada masing-masing oktet. Nah, seperti terlihat, angka 1 pada oktet pertama berjumlah 8. Artinya jika dikonversikan ke bilangan desimal, maka dilakukan dengan cara 1 dikali 2 pangkat 7. Ingat, dia ada 8 digit. Berarti dimulai dari bagian kanan, berarti 1 dikali 2 pangkat 0. Jadi dipangkatkan 0. Jadi urutan angkanya dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai nanti 7. Kenapa sampai 7? Karena bilangannya cuma ada 8. Bilangan pertama dimulai dengan angka 0, bilangan bilangan terakhir dimulai dengan dipangkatkan dengan angka 7. Jadi 1 dikali 2 pangkat 7, kemudian ditambah 1 dikali 2 pangkat 6, ditambah 1 dikali 2 pangkat 5, ditambah 1 dikali 2 pangkat 4, ditambah 1 dikali 2 pangkat 3, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, ditambah 1 dikali 2 pangkat 1, ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, yang penting diingat ketika sebuah bilangan dipangkatkan dengan 0, artinya adalah nilainya 1. Jadi apapun bilangannya jika dipangkatkan dengan 0, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Sementara kalau sebuah bilangan dipangkatkan dengan angka 1, maka dia akan menghasilkan nilai bilangan itu sendiri. Dalam hal ini adalah 2. Begitu selanjutnya. Cara gampangnya tinggal nanti dikalikan saja, dikali 2. Seperti 1 pangkat 2 pangkat 0 berjumlah 1, kemudian 1 dikali 2, 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 2, seperti itu aja untuk mudahnya. Artinya ketika sebuah bilangan oktet penuh dengan angka 1 sebanyak 8, maka nilainya adalah 255. Nah, sementara pada oktet ketiga memiliki angka 1 sebanyak 1 digit yang terletak di urutan ke-8. Jadi urutannya dimulai dari dari kanan ke kiri. Nah, angka 1 berada pada urutan ke-8. Artinya untuk mendapatkan nilainya adalah 1 dikali 2 pangkat 7. Di mana 1 dikali 2 pangkat 7 adalah 128. Kemudian karena bilangan lain dikalikan dengan 0, artinya kalau semua bilangan berapapun bilangannya dikalikan dengan 0, tentunya hasilnya adalah 0. Artinya di sana hanya ada satu nilai 128 saja. Artinya nilai pada oktet ketiga adalah 128. Nah, karena bilangan biner pada oktet keempat semuanya 0, maka bisa dipastikan nilai desimalnya juga 0. Sehingga diperoleh subnet mask untuk /17 adalah 255.255.128.0. Kita lihat kembali. Ketika bicara subnetting, maka pertanyaan akan berkisar dalam hal subnet mask yang digunakan. Sudah kita dapatkan tadi. Kita dapatkan angkanya 255.255.128.0. Kemudian jumlah subnet, jumlah maksimal subnet yang diperoleh. Berikutnya jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host dan broadcast, dan berada di blok keberapa alamat IP tersebut pada blok subnet. Nah, subnet mask yang digunakan sudah kita peroleh. Sekarang kita cari berapa jumlah subnet dengan /17 tersebut. Untuk menentukan jumlah subnet, maka digunakan rumus 2 pangkat X, di mana X adalah angka 1 pada oktet ketiga dan keempat. Ingat, ini adalah kelas B. Karena IP address-nya berada pada kelas B, sehingga digunakan oktet ketiga dan oktet keempat. Jadi, berapa jumlah angka 1 pada oktet ketiga dan oktet keempat. Jadi, angka 1 pada oktet ketiga dan keempat, maka diperoleh jumlah maksimal subnet adalah 2. Di mana itu merupakan hasil operasi dari 2 pangkat 1. Dari mana datangnya angka 1 yang diwarnai merah? Itu adalah jumlah angka 1 dari X tadi. X mengindikasikan angka 1 pada subnet. Nah, berikutnya menentukan jumlah host. Untuk mendapatkan jumlah host, maka digunakan rumus 2 pangkat I dikurang 2.
di mana Y adalah angka 0 pada oktet ketiga dan oktet keempat. Kembali diingatkan, kita melakukan subnetting pada kelas B, sehingga yang digunakan adalah oktet ketiga dan oktet keempat. Dari angka 0 pada oktet ketiga dan keempat, maka diperoleh jumlah host adalah 32.766. Jadi 32.766, yakni hasil operasi dari 2 pangkat 15 dikurang 2, sama dengan 327,66. Dari mana angka 15 adalah jumlah angka 0 pada oktet ketiga dan oktet keempat, artinya 7 angka 0 pada oktet ketiga dan 8 angka 0 pada oktet keempat. Jadi total host untuk setiap masing-masing subnet adalah 32.766 host. Nah, bagaimana cara mempermudah pencarian bilangan 2 dengan pangkat yang lebih dari 7? Cara mudahnya gunakan satu bilangan sebagai pedoman. Misalnya kita gunakan 2 pangkat 7 nilainya 128. Berarti tinggal diurut saja. Misalnya 128 kali 2 sama dengan 256. Artinya 2 pangkat 8. Tadi kan 2 pangkat 7 nilainya 128. Berarti dikalikan 2 menjadi 256 untuk 2 pangkat 8. Kemudian 256 dikali 2 berarti 512. Artinya itu untuk 2 pangkat 9. Begitu seterusnya sampai mendapatkan angka 2 pangkat 15, yakni hasil perkalian dari 16.384 dikali 2 sama dengan 32.768 kemudian dikurangi 2. Jadi tidak butuh kalkulator untuk hitungan sederhana seperti ini. Apakah merepotkan dengan hanya mencari secara manual? Sebenarnya tidak. Biasakanlah untuk melatih otaknya berpikir dalam matematik sederhana tersebut. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui dari angka berapa saja IP address pada setiap subnet? Atau dalam satu subnet dimulai dari IP address berapa dan IP address terakhirnya berapa? Kemudian, berapa alamat IP broadcast atau host yang bertugas mengirim data ke seluruh host yang berada dalam jaringan? Nah, untuk mempermudah kita dalam menentukan IP address awal dan terakhir host pada sebuah subnet, serta IP broadcast pada sebuah subnet, maka kita lakukan pencarian blok subnetnya terlebih dahulu. Dengan mengetahui blok subnet, maka kita akan mengetahui IP network yang ada, sehingga dengan angka tersebut akan mempermudah kita dalam menentukan rank IP host dan IP broadcast. Nah, untuk menentukan blok subnet, maka kita temukan terlebih dahulu kelipatan dari blok subnet tersebut dengan rumus kelipatan blok subnet diperoleh dari hasil operasi 256 dikurang angka oktet ketiga subnet mask. Kenapa pakai oktet ketiga? Karena notasi CIDR-nya /17 berada pada kelas B dalam kelompok A. Ingat, pada kelas B ada dua kelompok, ada kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A dimulai dari CIDR /17 sampai 23 dan kelompok B-nya pada kelas B tersebut adalah /24 sampai /30. Di mana angka terakhir subnet mask pada /17 adalah 128. Tadi kita dapatkan subnet masknya adalah 255.128.0. Sehingga kelipatan blok subnetnya adalah 256 dikurang 128 sama dengan 128. Artinya kelipatan blok subnetnya adalah 128. Maka blok subnetnya adalah, ingat, selalu dimulai dari angka 0. Kemudian 0 ditambahkan dengan kelipatan blok subnet tersebut. Artinya 0 ditambah 128 sama dengan 128. Nah, kalau masih bisa ditambah dan yang penting nilainya tidak melebihi 256, lakukan penambahan terus. Misalnya di sana katakanlah kelipatannya kita peroleh 64. Berarti 0 ditambah 64 sama dengan 64. Kemudian 64 ditambah 64 berarti 128. Masih belum melewati angka 256. Tambah lagi dengan 64 berarti 128 ditambah 64 sama dengan 192. Kemudian
192 ditambah 64, jumlahnya adalah 256, berarti tidak bisa lagi karena sudah melewati atau sama dengan angka 256. Nah, dalam hal ini slash 17 berarti blok subnetnya adalah 0 dan 128. Artinya terlihat ada dua blok subnetnya, yakni 0 dan 128. Nah, sekarang kita menentukan alamat host dan broadcast dari masing-masing subnet yang ada. Alamat IP address 128.0.0.1/17. Blok subnet /17 adalah 0 dan 128, di mana 0 subnet pertama dan 128 alamat subnet kedua. Karena /17 berada pada kelas B di kelompok A, maka kelipatan blok subnet digunakan pada oktet ketiga. Ingat, kalau kelompok A, kelipatan blok subnet digunakan pada oktet ketiga. Sehingga alamat IP networknya adalah pada subnet pertama 128.0.0.0, kemudian subnet kedua 128.0.128.0. Perhatikan angka 0 dan 128 yang diberi warna merah, yang merupakan kelipatan dari blok subnet. Kenapa pada oktet keempat digunakan angka 0? Ingat, pada kelas B, kelompok A, maka untuk oktet keempat digunakan rank angkanya dari 0 sampai 255, di mana 0 untuk network ID dan 255 digunakan untuk broadcast. Sehingga alamat untuk broadcast pada masing-masing subnet adalah pada subnet pertama, alamat broadcastnya 128.0.127.255. Dan pada subnet kedua, alamatnya adalah 128.0.255.255. Dari mana datangnya angka 127 dan 255 yang diberi warna merah? Mudahnya, angka 127 merupakan satu angka sebelum blok subnet 128 yang tadi kita temukan 0 dan 128. Sementara angka 255 merupakan angka terakhir pada IP address, di mana broadcast menggunakan alamat IP yang terakhir pada subnet terkait. Kemudian, untuk menentukan alamat host sudah gampang, tinggal menggunakan satu angka setelah network ID dan satu angka sebelum broadcast. Sehingga diperoleh alamat host pada subnet pertama adalah 128.0.0.1 sampai dengan 128.0.127.254. Ini untuk alamat host. Dan alamat broadcastnya tadi kita tahu didapat 128.0.127.255. Dan pada subnet kedua, alamat host adalah 128.0.128.1 sampai dengan 128.0.255.254. Nah, kalau dibuatkan dalam bentuk tabel, karena ini cuma ada dua blok subnet, berarti sederhana. Artinya subnet pertama 128.0.0.0, ini untuk subnetnya. Kemudian subnet kedua 128.0.128.0. Kemudian host pertama dimulai dari angka 128.0.0.1 sampai dengan 128.0.127.254. Jadi ingat, di oktet ketiganya dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 127. Ini kalau dijadikan dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita coba dengan /23, di mana IP address-nya adalah 172.168.0.1/23. Pertanyaannya sama, berapa subnet mask yang digunakan? Berapa jumlah maksimal subnet? Kemudian jumlah host per subnet, blok subnet, alamat host dan broadcast berada di blok subnet keberapa IP address tersebut. Nah, pertanyaan dalam proses subnetting sebenarnya berkisar di pertanyaan-pertanyaan itu terus. Nah, sekarang kita lihat IP address-nya 172.168.0.1/23. Berarti menggunakan /23, di mana /23 berada pada kelompok A,
pada kelas B, sehingga dapat digambarkan ke dalam bentuk untuk oktet pertama sampai kedua karena menggunakan kelas B, maka dipastikan nilainya adalah 255. Sementara oktet keempat semuanya angka 0, sehingga nilainya adalah 0. Yang perlu kita cari hanya pada oktet ketiga saja. Untuk mendapatkan nilai pada oktet ketiga, maka dilakukan konversi bilangan biner pada oktet ketiga tersebut. Terlihat angka 1 pada oktet ketiga berjumlah 7. Artinya tadi 8 tambah 8 baru 16, kemudian dibutuhkan angka 1 7 lagi. Jadi pada oktet ketiga angka 1 berjumlah 7, sementara angka 0 berjumlah 1. Sehingga jika dikonversikan ke bilangan desimal, maka diperoleh angkanya adalah 254. Jadi dari hasil 1 kali 2 pangkat 7 ditambah 1 dikali 2 pangkat 6 sampai dengan 0 dikali 2 pangkat 0. Jadi semuanya dikali atau dengan bilangan berpangkat mulai dari 0 sampai dengan 7. Dengan demikian maka diperoleh subnet mass untuk slash 23 adalah 255.255.254.0. Ini subnet mass untuk slash 23. Ada kesalahan penulisan slash 23 di sana. Nah, sekarang kita cari jumlah subnet dan jumlahnya. Nah, untuk menentukan jumlah subnet, maka digunakan rumus 2 pangkat X, di mana X adalah angka 1 pada oktet ketiga dan keempat. Ingat, kita melakukan proses subnetting di kelas B, maka digunakan angka 1 dan angka 0 di oktet ketiga dan keempat. Dari angka 1 pada oktet ketiga dan keempat, maka diperoleh jumlah subnet adalah 128. Dari mana hasilnya? Yakni dari hasil operasi 2 pangkat 7. Angka 7 adalah jumlah angka 1. Jadi 2 pangkat X, di mana X adalah angka 1. Sementara untuk mendapatkan jumlah host, maka digunakan rumus 2 pangkat Y dikurang 2, di mana Y adalah angka 0 pada oktet ketiga dan keempat. Nah, dari angka 0 pada oktet ketiga dan keempat, kita peroleh 0, 1 di oktet ketiga, kemudian 8, 0 di oktet keempat, jadi berjumlah 9. Sehingga 2 pangkat 9 dikurang 2 sama dengan 512 dikurang 2 sama dengan 510. Jadi jumlah host adalah 510. Kemudian kita cari untuk kelipatan blok subnetnya, maka kita dapatkan angkanya dari 256 dikurang angka oktet ketiga pada subnet mask, di mana angka terakhir pada subnet mask slash 23 adalah 254. Sehingga kelipatan blok subnetnya adalah 256 dikurang 254 sama dengan 2. Sehingga kelipatan blok subnet adalah 0. Ingat, selalu dimulai dari 0, 0 kemudian ditambahkan dengan kelipatannya 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, dalam penulisan kalau sangat panjang seperti ini, maka tulislah minimal 10 di awal dan 5 di akhir. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya sampai nanti 250, 252, 254, 256 tidak bisa lagi karena sudah angkanya tidak boleh sama atau melebihi dari 256. Dari angka ini kita bisa mengetahui berapa IP broadcast pada masing-masing subnet tersebut, kemudian rank IP address pada setiap subnet. Nah, di sini kita lihat kalau dibuatkan dalam bentuk tabel, tadi dia kelipatannya adalah 2. Kemudian karena bermain di kelompok A pada kelas B, berarti digunakan kelipatan itu pada oktet ketiga. Makanya di sana 172.168.0.0, kemudian yang host pertamanya ditambah dengan angka 1, kemudian host terakhirnya 172.168.1. Jadi 1254 untuk host terakhir. Kemudian broadcastnya 1.255.
Jadi angka kelipatan tadi digunakan pada oktet ketiga, sementara pada oktet keempat angkanya selalu 0 sampai 255. Kemudian karena jumlah blok subnetnya banyak, maka kalau dalam pembuatan tabel, buatlah 2 di awal dan 2 di akhir saja untuk memudahkan. Baik, untuk sesi materi terkait subnetting kelas B di bagian kelompok A yang kita fokuskan di video ini, Bapak cukupkan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.